أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun Amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun Wa amma alladhina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ
مرية من لقائه فلا تكن في مرية من لقائه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Terjemah surah As-Sajdah, artinya sujud. Surat ini surat Makkiyah atau diturunkan di periode Makkah. Surat ke-32 terdiri dari 30 ayat. Juz ke-21. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. 2. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. 3. Namun mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy ialah sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat. Selain dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini satu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungannya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. 6. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang. 7. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 8. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina atau air mani. 9. Kemudian dia menyempurnakannya dari meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. 10. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Dihidupkan kembali untuk menerima balasan Allah pada hari kiamat. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Hadis seputar ayat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang bertanya, wahai Muhammad, utusanmu mendatangi kami. Dia menyatakan kepada kami bahwa Allah telah mengutusmu. Benar. Siapakah yang menciptakan langit? Allah. Siapakah yang menciptakan bumi? Allah. Siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan menjadikan isinya serta segala sesuatu yang di dalamnya? Allah. Demi zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan memancangkan gunung-gunung ini, apakah Allah yang mengutusmu? Ya. Benarkah utusanmu menyatakan bahwa kami mempunyai kewajiban salat 5 waktu sehari semalam? Benar. Demi zat yang mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini? Ya. Benarkah utusanmu menyatakan bahwa kami wajib melakukan puasa Ramadan pada setiap tahun? Ya, benar. Demi zat yang mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan hal ini? Ya. Utusanmu menyatakan bahwa kami wajib melakukan haji bagi siapa di antara kami yang mampu menempuh jalannya? Benar. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah atas kewajiban tersebut dan tidak akan menguranginya, kata orang tersebut sambil menoleh. Lalu beliau bersabda, jika benar dengan apa yang dikatakannya, niscaya dia akan masuk surga. Akulah Damam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar, aku orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Terjemah ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. 13. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. 14. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. 15.
Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka sujud tunduk patuh kepada Allah serta khusyuk. Disunahkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah seperti ini. Dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka tidak tidur pada waktu biasanya orang tidur untuk mengejarkan sholat malam. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan mereka untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. 18. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. 19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. 20. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Hadis seputar ayat 16. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita Azza wa Jal merasa kagum terhadap dua orang laki-laki, yaitu seorang laki-laki yang meninggalkan tempat tidur dan selimutnya di antara cintanya dan keluarganya untuk melaksanakan sholat karena mengharap balasan di sisiku dan takut akan azab di sisiku. Dan seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah, lalu pasukannya menerima kekalahan. Ia mengetahui dosa lari dari medan perang dan apa yang diperoleh jika ia kembali berperang. Lalu ia kembali berperang hingga tertumpah darahnya karena berharap balasan di sisiku dan takut azab di sisiku hingga tertumpah darahnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Tabrani. Ayat 19. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang dilakukan secara tetap istiqomah meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Ayat 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. 22. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. 23. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Taurat telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pada masanya dijadikan petunjuk bagi Bani Israel. Begitu juga Al-Quran telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan petunjuk bagi umat Islam. 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Sabar ialah sabar dalam menegakkan kebenaran. Mereka meyakini ayat-ayat kami. 25. Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. 26. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan? 27. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? 28. Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? 29. Katakanlah pada hari kemenangan. Hari kemenangan ialah hari kiamat. Itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan tidak diberi penangguhan. Dan mereka tidak diberi penangguhan. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu. Ayat 30. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu.
Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang mukmin disuruh menunggu kemenangan atas orang kafir dan kehancuran mereka. Asbabun Nuzul ayat 28. Qatadah radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang suatu ketika berkata, sesungguhnya akan tiba hari untuk beristirahat dan bersenang-senang bagi kami. Kaum musyrikin pun bertanya, kapankah kemenangan akan tiba jika kalian memang benar? Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.